di Baitul Jannah kita bersilaturahmi, bunga anggrek dan ibu berakai. Sambil salam kami salam agama yang kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pengurus berkuliah haji tadi berbuku di kolak serali. Kepada Allah kita memuji, bersalawat kita kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, tanpa kita sadari malam ini malam ke-19 dalam kali hari awal berpuasa. Semoga Allah sampaikan umur kita ke ujung Ramadan, ke akhir Ramadan tahun ini, dan diberikan lagi bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berharap kita ini memang dianggap umatnya oleh Nabi kita, sehingga setiap salawat yang kita kirimkan berbalas syafaat di yaumil akhir nanti. Di saat itu umat para nabi menemui nabinya masing-masing minta tolong untuk cari perlindungan. Tapi para nabi mengatakan, saya tak bisa dengan kalian, pergi temui Nabi Muhammad. Ketika kita macet, kita berselawat di jalan. Ketika kita sedih, lagi kosong, lagi galau, kita berselawat. Karena kita berharap tidak ada yang bisa menolong manusia di yaumil akhir nanti, kecuali hanya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau kita berbalas syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita bahas judul yang mungkin tidak panjang tentang isi judul, cuma saya ajak sebentar kita merenung, karena sudah jelas tuntutan Allah itu kepada kita orang beriman sudah jelas, sudah tertera abadi dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjadi pedoman kita, tapi kadang nafsu kita mengingkari kebenaran itu. Selama Ramadan kita bisa patuh kepada aturan Allah. Bila wak makan wak patuh, bila wak minum wak patuh, bila kalau bila mendatangi istri kita juga patuh. Itu tandanya kita orang beriman. Jelas apa tuntutan Allah dengan Ramadan ini, yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita tutup jadi orang bertakwa? Karena Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, bertakwa kepada Allah dulu, baru Al-Quran bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan hari ke-18 yang tadi telah banyak yang berubah dalam hidup kita. Telah banyak yang berubah sifat-sifat kita yang selama ini tidak bagus. Sebelum Ramadan mulai berangsur lebih baik. Ibadah kita lebih baik. Tetangga kita lebih baik. Di sana anak menantu dimentua hubungan lebih baik. Rasa kikir pun berubah. Tidak lagi sampili, gampang berzakat, gampang berinfak. Tapi kalau sampai hari tadi tak berubah juga ibadah kita, tak berubah juga silaturahmi kita dengan tetangga bersama Allah. Nah, kita khawatir hadis Nabi, banyak orang berpuasa kamsaimin, tapi tidak ada yang didapati kecuali hanya tidak jua walaupun hanya lapar dan haus. Dan kita tidak ingin terjadi pada kita hari ini. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, para menantu cucu kita benar-benar berubah hidupnya.
Kenapa? Kalau tidak Ramadan yang merubah hidup kita, kita tunggu apa lagi? Sia-sia rasanya hidup kita, begitu bulan mulia, tapi kita tidak pernah berubah menjadi orang mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita dari Jannah ini dijadikan takwa di akhir Ramadan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kiranya luar biasa, kira sekecil yang tadi Adinda tadi yang menyampaikan tausiah. Kalau di kami guru SD, Ibu Arni luar biasa bertanya. Nah, di awal mungkin biasa anak-anak tampil seperti itu, tapi bagi dia ini luar biasa. Nah, kalau kita menghargai mereka, siapa? Nah, kita yang menghargai anak-anak kita, apapun penampilannya, biarkan seperti itu. Kami di Tawa Bapak Ibu telah mencanangkan masjid kami itu masjid ramah anak. Nah, mereka musali anak alhamdulillah, utamakan maka ilahi dari mana di sana. Tapi kami hargai. Kenapa? Karena anak-anak itulah dunia mereka. Jadi kalau berangi waktu usianya, saya punya tetangga Bapak Ibu punya cucu, punya anak dia 3 hari ini. Tapi pengalaman masa kecilnya di usia ustaz ketika Jumat tak terlupakan buat dia. Anak saya tuh keluar, ketika Jumat hari ini masjid tak menarik buat dia. Kenapa? Trauma masa kecilnya. Jadi Bapak semuanya, anak-anak kami semuanya ya, apapun kemampuan kita tampilkan usaha kita ini. Muazzin tomat ayat pendek seperti anak Arabia tadi, untung seperti Arafat tadi. Mudah-mudahan negeri kita ini yang aman dari bencana, musala yang dibangun oleh Bapak Ibu kita harus berkah anak-anak semuanya. Dan betul, musala dari nol dulu, belum balik belum balantai kemari ceramah sampai hari ini sepertinya sudah sempurna 100%. Mudah-mudahan infak, zakat, wakaf, jamaah dan keluarga di situ menjadi amal ibadah yang kami Bapak Ibu di alam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, judul dari pengurus pentingnya memiliki rasa malu. Hadis Nabi, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak mempunyai rasa malu, berbuatlah sesuka hati. Wal haya'u subbatan minal iman. Malu itu bagian dari iman. Hadis gampangnya mengatakan iman itu ada 70 atau 60 cabang. Iman tertinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah membuang melalui dari tengah jalan. Dan iman dan malu bagian dari cabang iman. Sederhana Bapak Ibu ya, sederhana sekali. Karena ada rasa malu itulah kita tidak mau berbuat maksiat. Nah, rasa malu itu standarnya iman Bapak Ibu ya. Orang kalau gampang berbuat malu, gampang berbuat maksiat, tadi ingin kerajuan juga, ini standar imannya baru seperti itu. Nah, iman itu Bapak Ibu, kalau kami mengatakannya sederhana saja. Ukuran iman itu adalah amal. Nah, kalau kita ngaku orang beriman, tengok amal awak itu apa? Nah, kita mengatakan saya beriman, kita bersahadat, tapi kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah berbahasa santun kepada orang tua kita, kita tak pernah berbuat baik pada tetangga kita, terus kita orang beriman, tidak seperti itu. Nah, malu itu sendiri adalah bagian dari iman. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah pernah bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenarnya.
Ini hadis dari Bapak Ibu ya, dari Haki juga, dari Haki. Malulah kalian pada Allah dengan malu yang sebenarnya. Sahabat menjawab, alhamdulillah kami senantiasa malu ya Rasulullah. Kata Nabi, oh bukan begitu. Barang siapa yang malu pada Allah, hendaklah yang menjaga kepala dan segala yang ada di kepalanya, menjaga perut dan apa yang ada di kandungannya, dan hendaklah yang mengingat mati dan bahaya sesudah mati. Artinya, kata Nabi, apa yang ada di kepala kita, telinga kita, mata kita, lidah kita, malu tak mata kita melihat yang tidak benar di media sosial? Malu tak lidah kita tak membicarakan orang lain kepada teman kita? Malu tak kita mencokel-cokel masalah orang lain kepada teman kita? Bapak tak coba baca itu yang mau dan bela-bela seperti itu. Jadi itu ditahan. Nah, tidak perlu kita mencari masalah orang dengan anggota tubuh kita. Nah, kemudian malu dengan perut yang apa ada dalam kandungannya. Yang kita makan itu apa? Ya, yang haram jelas haramnya, yang halal jelas halalnya. Nah, tapi terkadang caranya yang salah dalam mencari yang kita makan itu. Makanya bagi semuanya hati-hati dengan cara mencari rezeki, karena kalau kita nggak punya rasa malu, orang akan sering-sering saja mengambil hak orang lain, mengambil hak rakyat, ya, dengan segala cara. Tapi dia masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum di pengadilan. Nah, ini kan rasa malu yang bilang seperti itu. Kemudian rasa malu itu kita itu mengingat mati dan bahaya sesudah mati itu. Nah, orang banyak yakin akan mati, tapi tidak mempersiapkan dirinya untuk mati itu. Nah, tidak memikirkan bagaimana bahayanya setelah kematian. Hari ini orang-orang yang berdosa di alam kuburnya, ya, setiap waktu sholat didatangkanlah dosa ancaman terhadap lalai sholatnya itu. Diperlihatkan setiap waktu sholat surga dan neraka kepada orang-orang dalam kubur. Nah, kita hari ini menyadari kalau hidup itu akan mati. Nah, kalau kita bisa merenung, andaikan Ramadan ini tak sampai ke 1 Syawal, kita dijemput oleh ajal kita, apa kira-kira amal kita yang bisa menyelamatkan kita dari kematian? Nah, orang beriman yang punya rasa malu sampai ke sana dia ingat dia apa akibat, apa nanti resiko ketika dia ada dalam barzakh. Apa nanti yang dia terima ketika dia sampai di alam mahsyar nanti. Terbayang Pak Ibu ya, ada neraka yang disediakan untuk kita orang-orang beriman ini. Neraka untuk orang-orang beriman, sekedar amalnya banyak bosun, ada neraka buat dia. Namanya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang berkobar-kobar. Itu untuk kita orang-orang beriman yang nanti timbangan pahala kita kecil dari dosa-dosa kita. Nah, orang yang punya rasa malu, kata Nabi, pikirnya sampai di sana, jauh sampai ke situ. Nah, kalau neraka untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik itu jelas ada jahanam, ada lazor, ada neraka saqar dan sebagainya itu. Tapi juga ada neraka untuk kita orang-orang beriman ini. Bapak Ibu semuanya, itu yang perlu kita jaga. Ada rasa malu kepada Allah, ada rasa malu kepada manusia. Ketika kita sendirian, apa yang kita perbuat di tubuh kita,
Bagaimana kita di kamar dengan tubuh kita sendiri, ya, sadar tidak ada orang lain, tapi ada mata Allah di situ. Kalau di hadapan orang lain kita malu-malu, tapi lada ke kawan, lada ke mentua, lada ke menantu juga tak ada rasa malu itu. Nah, ini iman yang kita pertanyakan lagi. Dan semuanya berharap rasa malu itu ada pada diri kita, pada anak-anak kita yang perempuan terutama Bapak Ibu ya. Nah, mahkota yang paling indah buat anak-anak gadis kita adalah mahkota rasa malu itu. Hari ini orang berlomba-lomba mencari mahkota untuk sebuah kontes kecantikan, berlomba dari tingkat nasional sampai tingkat internasional. Bapak Ibu yang suka tengok Miss Universe itu luar biasa. Dan saya mengatakan rasa malu sudah habis bagi mereka yang menonton, yang menilai, apalagi yang tampil, rasa malu sudah habis. Walaupun yang bilang, alhamdulillah hari ini mahkota Miss Dunia, hari ini mahkota Miss Indonesia, ya, dan alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di mana malunya anak-anak gadis kita seperti itu. Bapak Ibu, intinya malu bagian dari iman. Kalau kurang malu, iman yang bermasalah. Mudah-mudahan satu saat nanti Bapak Ibu semuanya, iman kita itu ada, dan rasa malu itu kita miliki. Kita ayah ibu punya rasa malu, anak kita punya rasa malu, anak-anak perempuan kita rasa malunya ada ketika dia di depan umum dengan memperumbar auratnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kali yang pendek ini bisa kita menikmatinya bahwa iman, bahwa malu bagian dari iman itu sendiri. Karena maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.